Mateo Kovacic soal hengkang, Man City itu papan atas, saya cinta Chelsea tapi musim ini buruk banget. Bintang Chelsea, Mateo Kovacic, menanggapi rumor dirinya bakal hengkang ke Manchester City. Mateo Kovacic menyebut dirinya masih mencintai Chelsea dari klub, para fans, hingga kotanya. Mateo Kovacic digadang-gadang menjadi incaran pelatih Manchester City, Pep Guardiola, untuk menggantikan Ilkay Gundogan yang kabarnya bakal pergi. Ketika ditanya soal hal itu, Mateo Kovacic ogah blak-blakan menjawab dan lebih memilih fokus ke Euro 2024 bersama timnas Kroasia. Meski demikian, Mateo Kovacic juga tidak membantah kabar tersebut dan memilih untuk menunggu musim panas nanti. Saya masih memiliki kontrak setahun di Chelsea. Musim ini sangatlah buruk. Semuanya menandakan bahwa setelah 5 tahun, maka situasinya akan berbeda. Tapi kita lihat nanti. Untuk saat ini saya hanya fokus untuk Kroasia. Man City itu klub papan atas dan mereka berhak berada di final UCL. Cuma itu yang bisa saya bilang. Musim panas itu panjang, kita lihat apa yang akan terjadi. Chelsea adalah klub fenomenal bagi saya. Saya cinta kotanya dan para fans, mereka juga mencintai saya memiliki memori yang indah di Chelsea. Gelandang Manchester City, Calvin Phillips, memutuskan untuk bertahan di Etihad Stadium selama jendela transfer musim panas. Meski jarang dimainkan Pep Guardiola, Calvin Phillips memilih bersabar menunggu momennya datang untuk bersinar. Namun, posisi Calvin Phillips semakin terancam dengan rumor merapatnya bintang Chelsea, Mateo Kovacic. Sejumlah fans berpendapat, jika Mateo Kovacic bergabung, maka Calvin Phillips akan semakin terbelakang sebagai pilihan starter Pep Guardiola. Man City berada dalam tekanan besar di final Liga Champions. Manchester City akan bertemu Inter Milan pada final Liga Champions yang digelar di Stadion Ataturk, Istanbul, pada tanggal 10 Juni mendatang. Dilansir Detik Sport, ex-bintang Liga Inggris Paul Merson menilai The Citizen dianggap berada dalam tekanan besar. Beberapa faktor menjadi penyebab seperti banyaknya pihak yang menjagokan pasukan Pep Guardiola akan mudah melewati adangan Nerazzurri. Hal tersebut tentu akan menjadi beban. Faktor kedua yaitu kejadian saat menjadi runner-up Liga Champions menyusul kekalahan dari Chelsea 0-1 2 tahun silam. Man City disebut mesti belajar dari kekalahan melawan Chelsea dengan tidak meremehkan Inter Milan. Man City akan merasakan tekanannya di final Liga Champions. Mereka pernah melawan Chelsea pada beberapa tahun lalu dan dijagokan menang. Kita bisa lolos dari semifinal di mana mereka diharapkan untuk bersinar dan menang, tapi mereka tidak. Ini adalah sebuah pertandingan besar, tentu saja mereka akan gugup. Untuk seberapa bagus mereka dan seberapa dominan, berapa kali mereka akan berada di dalam posisi ini lagi. Di Liga, 38 pertandingan, Anda mendapatkan kelonggaran tapi hanya harus ada satu penalti di final ketika mereka kebobolan melawan Manchester United, dan tiba-tiba pertandingannya hidup lagi. Saya selalu mengira ini akan menjadi pertandingan yang lebih sulit ketimbang saat melawan Man United. Inter punya penyerang seperti Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, yang bisa melukai Anda. Saya tidak melihatnya dengan Trisula United kecuali Marcus Rashford. Itu adalah masalahnya. Ini adalah sebuah pertandingan yang sulit, dan mereka akan gugup. Selain jadi bek tengah, Guardiola nanti bisa manfaatkan Gvardiol sebagai bek sayap. Manchester City baru saja mengklaim gelar Liga Primer ketiga secara beruntun dan sedang dalam jalur untuk mewujudkan treble. Tapi Pep Guardiola tidak pernah diam dan sudah merencanakan skuad untuk musim depan. Tampaknya gila untuk mengatakannya setelah kampanye yang benar-benar dominan di dalam negeri dan di Eropa, tetapi ada beberapa area skuad City yang perlu diperhatikan. Mereka tertarik untuk merekrut bek tengah baru, dengan Aymeric Laporte diperkirakan akan berpisah dengan klub, dan juga ingin menambah penyerang sayap dan gelandang. Gvardiol adalah tipe pemain yang disukai Guardiola, dan bukan hanya karena nama mereka terdengar mirip.
Pemain Kroasia itu memiliki semua bakat untuk menjadi pemain utilitas yang sempurna dan bisa menjadi solusi untuk beberapa area yang perlu ditangani oleh pelatih, seperti bek tengah, bek sayap, dan lini tengah. Salah satu pemain yang menonjol di Piala Dunia 2022, Gvardiol secara fisik mengesankan namun secara teknis juga brilian, membuatnya sangat cocok untuk Liga Primer. Dan City telah menjadikan perekrutannya sebagai prioritas untuk musim panas ini. Guardiola akan senang mengubahnya menjadi bek sayap yang dapat beroperasi secara efektif sebagai gelandang, seperti yang telah dia lakukan dengan Philipp Lahm, Joshua Kimmich, Dani Alves dan Joao Cancelo di masa lalu, dan terakhir dengan John Stones. Gvardiol tidak akan murah dan City diyakini harus mengeluarkan setidaknya 80 juta pound untuknya. Tetapi mengingat dia baru berusia 21 tahun dan bisa bertahan di klub selama 1 dekade atau lebih jika semuanya berjalan dengan baik, itu akan menjadi harga yang pantas dibayar. Lebih banyak tim diprediksi jegal Man City musim depan. Manchester City tampil perkasa musim ini dan berpeluang meraih treble winner. Musim depan, Citizens diperkirakan bakal dijegal lebih banyak tim di Inggris. Manchester City bangkit di momen yang tepat untuk mempertahankan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizens dalam posisi mengejar di sebagian besar jalannya musim, hingga menyalip Arsenal pada pekan-pekan terakhir. Akhir pekan kemarin, pasukan Pep Guardiola memastikan double winner usai mengandaskan Manchester United pada final Piala FA. Kini target mereka adalah Liga Champions, dengan final kontra Inter Milan di Istanbul. Mantan penyerang Tottenham Hotspur Robbie Keane memprediksi Manchester City akan menghadapi persaingan lebih ketat di Premier League. Setidaknya Liverpool akan ikut serta, belum lagi potensi dari Manchester United dan Chelsea. Musim depan, saya rasa persaingannya enggak akan cuma balapan dua tim dengan Arsenal. Menurut saya Liverpool akan kembali ke persaingan, saya sangat yakin. Dengan hadirnya Mauricio Pochettino, saya rasa Chelsea bisa bagus. Tapi mereka mungkin butuh setahun atau 2 tahun untuk bersaing. Saya rasa persaingannya akan jauh lebih ketat musim depan, dalam hal tim-tim yang terlibat. But I see